cek lagi untuk cara buat si SND ini atau supply dan demand zone ini gitu teman-teman. Oke, sekarang kita lihat dulu cara buatnya. Oke, seperti yang saya tadi mention ya, atau saya katakan, kalau cara buat itu kita pertama-tama untuk cara gampangnya biar kalian nggak bingung gitu nih, itu kita buat dulu SNR-nya gitu. Jadi kita identifikasi dulu untuk harganya. Contoh di sini, atau kita pakai current price ya teman-teman ya. Kita pakai current price aja. Ya, sini kita pakai current price. Kita pakai berapa menit? Misalkan contoh di sini kita pakai yang 15 menit gitu. Karena saya banyakkan pakai 15 menit teman-teman. Oke, di sini kita lihat lagi harga gold itu ada 1985. Ini ya kita belum bisa buat ini di sini. Oke, kita cari dulu base-nya. Oke. Nah, contoh. Nah, seperti ini. Ini bisa kita jadiin base, teman-teman. Oke. Ini bisa kita jadiin base. Gitu. Nah, base ini kita cari dulu pertama. Jadi sebelum kita buat base itu, kita pertama-tama nih ambil dulu SNR-nya gitu. Ya, ini penentukan SNR ini sangat penting gitu. Oke, jadi SNR itu nggak harus rata ya sebenarnya gitu. Yang penting sama-sama kena, dan di area level tersebut ya, atau level harga tersebut itu dia kena semua gitu sumbu-sumbunya gitu. Nanti mungkin saya akan buat juga video khusus SNR ya, karena ini sangat penting dalam pembuatan base gitu. Nanti ada lanjutannya. Nah, SNR ini akan kita bahas nantinya gitu. Nah, jadi cara buat SNR kalau simpelnya adalah kita lihat nih, ini kan ada sumbu. Oke, jadi kalau kalian perhatikan banyak banget sumbunya ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya kan, 11, 12 gitu. Ada 12 candle dengan 12 sumbu. Nah, kemudian kita bingung nih SNR-nya yang mana gitu kan. Kalau kita buat sini ada 1, ini ada 1 ya kan. Nah, ini sih atas ini 1, bawah sini ada lagi gitu. Nah, sebenarnya dalam pembuatan SNR ini nggak salah gitu sebenarnya, cuma kurang tepat gitu teman-teman. Kalau yang benarnya itu, atau yang bahasa nggak ada yang benar, nggak ada yang salah sih sebenarnya, tapi yang tepatnya itu adalah seperti ini. Jadi kita buat dulu 3 garis seperti ini ya. Jadi buat 3 garis dulu. Nah, dari 3 garis ini kita lihat nih, kira-kira SNR yang mana sih yang harganya itu paling baik disentuh gitu, atau bahasa itu paling baik disentuh oleh harga gitu. Nah, kalau kita lihat di sini itu adalah SNR yang terakhir, atau ini SNR 1, 2, 3. Oke, SNR dari ketiga SNR ini mana sih yang paling baik disentuh oleh harga? Nah, kita lihat nih, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, SNR 3 ada 10. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 7. Terus ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini nggak dihitung ya, ini beda gitu. Jadi kurang lebih ada 2 gitu. Oke, 1, 2 kayak di sini. Berarti yang paling baik itu kan yang SNR nomor 3 ini. Nah, berarti yang nomor 3 inilah yang kita sisahkan gitu. Karena untuk SNR sejatinya adalah dia itu adalah satu level harga yang paling baik disentuh. Nah, itu kita sebut sebagai area SNR ya di sini teman-teman. Nah, oke, ini SNR-nya dia. Jadi kita close, ini kita close gitu. Nah, ini jadi pembuatan supply demand itu tidak ada batasan, oh ini harus berapa pip, ini harus 5 pip, atau ini harus 10 pip ya, atau ini harus 20 atau 50 pip gitu. Jadi nggak ada batasan pipsnya teman-teman. Semuanya itu tergantung dari area konsolidasi yang dibuat oleh si harga ini gitu teman-teman ya. Jadi nggak tergantung atau patokan, oh kalau misalkan 15 menit nih time frame-nya itu maksimal harus 10 pip, atau harus maksimal tuh 20 pip gitu. Itu nggak ada batasannya. Jadi tergantung dari harga ini dia konsolidasi di range berapa gitu, atau dia membentuk sideway-nya itu di range berapa aja gitu. Nah, ini berarti kita buat nih dari 1961 ke 1965, berarti yang kurang lebih ini adalah 40 pip untuk area SNR-nya dia atau base-nya dia. Nah, ini kita sebut sebagai base ya teman-teman. Ini kita sebut sebagai base gitu. Nah, base-nya inilah yang dipakai sama dia. Jadi base ini ya,
Jadi base ini tuh ada yang namanya kategori fresh base atau fresh supply demand, dan juga supply demand yang tidak fresh lagi teman-teman. Nah, yang tidak freshnya contohnya gimana? Nah, sebelum kita bahas yang fresh, yang tidak fresh, kita bahas tuh yang fresh. Jadi kalau yang fresh itu dia tuh belum disentuh sama harga, jadi baru benar-benar nih kebentuk harganya gitu teman-teman. Oke, saya contoh ini kan kalau kita lihat ya, ini harga turun ya, yang tadi kita pelajarin ya, yang tadi kita pelajarin, harga turun nih, turun, berarti kan ini dia adalah drop ya kan, di sini dia drop, kemudian di sini dia bentuk base, berarti ini adalah keseimbangan harga buyer sama seller ya kan, sideways namanya. Nah, ini berarti difokusin oleh pihak seller. Karena ini ada area resisten, ini ada area support, maka kita bikinlah ini jadi satu dan kita sebut ini sebagai area base teman-teman. Di sini kita sebut sebagai base zone ya. Base zone ini kita tunggu dia akan jadi area supply ataupun area demand. Dia akan berubah jadi area demand kalau misalkan dia berhasil break dari resistennya. Tapi kalau dia akan berubah jadi area supply, dia artinya break dari area supportnya teman-teman. Support itu berarti di bawah sini ya, itu dia break 1961. Kalau dia break dari 1965 berarti jadi area demand gitu teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini dia break dari mana? Dia break di area resisten di sini, berarti kan 1965.4. Berarti ini kita sebut sebagai area demand, karena area ini itu dimenangkan oleh pihak buyer teman-teman ya. Ini kalau dimenangkan oleh pihak buyer berarti dia jadi area demand zone gitu. Nah, ini karena dia drop base rally, artinya ini dia adalah harga reversal gitu ya, dia reversal zone atau pola reversal gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan ya, ini masih fresh gitu. Kenapa? Karena bagian sini ini belum pernah disentuh nih gitu. Jadi pada saat dia breakout, nah pada saat dia breakout di sini dia belum ada balik lagi untuk nyentuh si area base yang ini gitu. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, ini kalau dia udah sentuh, dia artinya sudah tidak fresh lagi. Ini kan disentuh nih, spike sama dia. Tuh. Nah, ini artinya dia sudah tidak fresh lagi, dan itu nantinya untuk balik lagi begitu dia misalkan contoh dia balik ke bawah gini, itu kita harus lebih hati-hati mainnya gitu, karena base ini ya berbeda dengan SNR. Jadi kita masukin lagi nih satu kategori lagi, kita tarik lagi ke belakang teman-teman ya, kita tarik lagi ke belakang. Oke, tadi kan kita bahas ya, perbedaan itu baru satu gitu, baru satu perbedaannya, yaitu adalah base itu punya range harga. Oke, base ini punya range harga, sedangkan SN tidak punya range harga. Nah, ada lagi perbedaannya. Oke, tadi yang kita bilang, yang saya kasih tahu, base itu semakin banyak diuji, dia akan semakin lemah gitu. Tapi kalau SNR, dia semakin banyak diuji, dia akan semakin kuat. Jadi kebalikan nih teman-teman. Base itu dia ada yang base yang fresh dan tidak fresh, sedangkan SNR itu tidak ada yang tidak ada kata fresh dan tidak fresh. Jadi kalau udah SNR ya udah SNR gitu, support resisten terus begitu selamanya dari ujung ke ujung gitu. Tapi kalau base ini ya, dia itu mengikuti pergerakan harga gitu, dia following market. Dia benar-benar kayak misalkan base yang kemarin ya, kalau misalkan untuk intraday berarti kan di bawah satu hari ya, kayak misalkan contoh 15 menit, 5 menit, 30 menit, ini yang akan sering ganti-ganti base nya. Kenapa? Karena dalam satu pergerakan tersebut, misalkan dalam satu hari itu kan ada yang namanya harga naik, harga turun, entah harga naik lagi, harga turun lagi, harga naik, harga turun lagi, atau langsung naik lagi gitu. Jadi ini bisa terjadi dalam satu hari gitu teman-teman. Nah, semakin kecil kita menggunakan time frame-nya gitu, akan semakin banyak juga base yang perlu kita cari dan perlu kita bentuk gitu. Karena base ini dia following market. Jadi kalau misalkan harga lagi naik ya, naik lagi, nah ini jadi base lagi nih gitu. Harga naik lagi di sini, naik lagi di sini, ini jadi base lagi. Tadi begitu harga turun, udah sideways lagi di sini. Nah, ini jadi base lagi di sini gitu. Begitu terus setiap hari gitu. Dan ini siklusnya udah pasti berulang kali gitu teman-teman. Pokoknya base ini tuh dia benar-benar ngikutin harga.
gitu. Berbeda dengan SNR ya. Kalau SNR itu kan misalkan kita cukup cari, oh misalkan 1980 key level 1980. Jadi akan tetap ini sebagai area resisten gitu. Resisten gitu. Dia nggak akan berubah. Nanti begitu di breakout berarti ini jadi apa? Jadi area support. Sama, support kuat juga gitu. Karena kan kalau SNR ini semakin banyak diuji ya akan semakin kuat gitu. Tapi kalau misalkan dia breakout berarti jadi area support yang sama kuatnya pada saat dia berubah jadi area, masih menjadi resisten gitu. Nah kalau si supply demand ini sebutannya bukan berarti jadi demand ke support ya, tapi kita sebutannya adalah swap zone gitu teman-teman. Dan itu nanti akan kita bahas satu-satu pokoknya kita bahas ya. Nah intinya gitu, saya mau kasih tahu dulu kalau support resistance semakin diuji dia akan semakin kuat ya kan, tapi kalau untuk base itu tidak ya. Jadi kalau untuk pertama kali base nya baru terbentuk ya, chance untuk dia pullback di area tersebut itu lebih besar gitu teman-teman, chance nya ya, atau kesempatan dia untuk pullback lebih besar. Tapi kalau misalkan dia udah diuji, misalkan contoh di case yang ini ya, ini pertama dia udah uji langsung naik tinggi ya kan, nanti yang kedua misalkan ini turun lagi, belum tentu dia akan melakukan hal yang sama langsung naik lagi gitu, karena ini udah yang kedua. Artinya si base nya ini, yang base yang ini itu sudah tidak fresh lagi teman-teman. Dan kalau sudah tidak fresh lagi kita harus lebih hati-hati gitu ya. Chance nya terus makin dikit, misalkan contoh ini 80% pasti balik lagi ya gitu ya, pasti dia langsung naik. Nah ini turun nih jadi 60% gitu. Nah nanti balik lagi dia ke sini ya kan, turun lagi 30% gitu. Karena semakin banyak diuji, base-nya ini akan semakin lemah gitu teman-teman. Dia akan semakin lemah dan itu akan mengakibatkan ya base ini lama-kelamaan itu akan ditembus oleh harga gitu. Nah ini bahaya gitu. Makanya untuk area SND ini itu ada kategorinya atau sebutannya adalah fresh zone dan unfresh zone gitu. Artinya ada area yang masih fresh, ada juga area yang tidak fresh lagi gitu. Oke, jadi paham ya sampai sini ya gitu. Oke, kemudian kita lanjut ya. Jadi tidak tergantung dari area mana yang bukan range harganya, jadi tidak tergantung range harga itu di time frame apa aja, tapi range harga ini justru base ini menyesuaikan dengan range area sideway dari harga tersebut atau dari marketnya gitu teman-teman. Intinya gitu, jadi ada fresh zone sama unfresh zone gitu. Mau itu supply, mau itu demand tetap sama ya gitu. Nah contoh lain lagi. Oke, di sini kita cari dulu base. Nah ini kan ada area sideway nih teman-teman, sideway zone. Di sini juga ada sideway zone di sini. Nah ini sideway zone ini kalau kita perhatikan ini baru terbentuk nih di sini. Oke, ini dia kebentuk nih di sini sideway zone-nya dia. Oke, sideway zone ini support. Nah ini resisten karena banyak sentuh, berarti ini zonanya dia nih. Jadi zonanya ini nggak harus selalu rapi ya. Kalau kalian lihat di catatan atau di buku mungkin kalian akan menemukan area sideway yang benar-benar mulus ya, rapi gitu, enak dilihat kayak gini ya kan. Nah ini tuh sometimes ada juga, cuma memang kalau di market itu ya kadang-kadang kayak gini, naik turun lagi naik lagi gitu, tapi dia dalam bentuk time frame yang kecil, jadi kita tetap jadiin dia sebagai satu zona gitu teman-teman. Atau kita misalkan kedapatan market yang begini di time frame 5 menit atau 1 menit ya kan, itu kita cukup naikin time frame nya aja, misalkan dari 5 menit kita naikin kemana, 15 menit ya, 5 menit naikin ke 15 menit. Biasanya itu pergerakan ininya nih ya, pergerakan dari candlenya ini akan lebih rapi gitu untuk area sideway-nya gitu. Jadi kita harus mainin multi time frame analysis juga teman-teman gitu. Jadi jangan cuma terpaku sama satu time frame. Kalau bisa tuh dari time frame tinggi, misalkan dari mana, dari 4 jam ya turun ke 30 turun lagi baru ke 5 menit gitu. Nah ini boleh juga gitu ya.
4 jam 35 menit atau 4 jam 30 ke 15 menit gitu, itu nggak masalah. Pokoknya kita cari-cari aja. Intinya kalau kita mau entry, usahakan jangan di time frame besar tapi time frame kecil. Kalau analisa sebisa mungkin di 30 menit, 1 jam, 4 jam itu kita lihatin juga gitu. Fungsinya apa? Supaya kita tahu nih, oh SNR-nya di sini, terus batas pergerakan harga di sini, terus trennya itu di sini gitu. Itu yang penting soalnya. Oke, gitu teman-teman. Sekarang kita lanjut. Oh iya, ada ininya. Nah, kita lanjut. Nah, ini kalau kita perhatikan, oke, ini area sideways ya kan. Ini retest pertama, retest kedua, retest ketiga gitu. Nah, kemudian ini itu retest yang keempat nih. Gitu. Ini retest keempat. Retest keempat ini udah tidak fresh lagi. Ini sebenarnya mulai dari kedua, ketiga ini udah bukan area fresh zone lagi gitu teman-teman. Kalau ini fresh zone gitu. Jadi langsung ditembus sama harga gitu. Jadi potensinya atau semakin banyak si SNR ini di retest, itu akan semakin berpotensi juga atau semakin besar potensi untuk di breakout oleh si harga itu sendiri teman-teman. Gitu ya. Jadi ya memang dibilang mudah ya nggak mudah juga, ya dibilang susah ya nggak susah-susah juga gitu. Ya sedang-sedang lah gitu untuk belajar SNR SND ini gitu. Oke. Nah, ini untuk basic ya, video basic yang memang saya sengaja buatkan untuk kalian semua yang baru terjun ke dunia trading. Ya nanti kalau untuk yang advance-nya itu akan saya buatkan juga, tapi di video yang terpisah gitu teman-teman. Ya nanti pasti lanjutannya ada kok gitu. Saya akan buatkan lanjutannya untuk video ini. Ya nanti akan ada cara entry. Nah cara entry inilah yang mulai masuk ke level advance ya, basic to advance gitu. Oke. Jadi sekian dari saya. Kalau misalkan kalian merasa cocok dengan gaya pembawaan yang begini atau gaya ngajar yang memang lebih mudah untuk dipahamin ya kan, kalian boleh bantu like atau subscribe dan juga bagikan videonya supaya teman-teman kalian juga yang baru belajar di dunia trading ini bisa terbantu dengan video ini. Jadi harapan saya dengan membuat video ini ya, supaya kalian tuh bisa punya pandangan, oh ini loh cara buat SND, ini cara menentukannya ya kan. Nanti kedepannya kayak saya juga akan coba update lagi ya, pasti saya akan usahakan untuk update mengenai materi-materi basic to advance seperti ini gitu kedepannya. Oke, terima kasih. Dan kalau kalian masih belum paham, kalian boleh start dari ulang videonya, nanti boleh ditonton balik lagi kan di YouTube gitu kan. Atau kalau kalian masih kurang paham juga nih, kalian boleh tonton dan juga chat saya di Dunia Trading ID ya, di channel Telegram ya. Karena memang kalau untuk penggunaan SND seperti ini ya, saya pribadi juga setiap kasih entry itu selalu menggunakan SND seperti ini gitu. Jadi ini ada trade recap ya dari Jurnal Trading ID Premium ya. Nah, ini dari premium channel kita ya kan. Jadi setiap kita entry trading di sini ya, kita selalu punya trade recapnya gitu. Ini baru saya buat nih trade recapnya. Jadi kita rata-rata tuh pakainya apa? Pakainya adalah SND juga gitu teman-teman dari sini gitu. Ya makanya saya mau ajarin kalian cara entry di SND karena memang ini cukup berguna dan memang bisa dipakai untuk kalian semua, baik itu yang baru terjun ke dunia trading, yang baru belajar ya kan, ataupun bagi kalian yang mau menelusurin atau mendalamin teknik SND ini, boleh kalian tonton video ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.